Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat ya, yang akan pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Maisarah ya, yang menanyakan terkait dalil yang menyatakan bahwa apabila kita memiliki anak balita meninggal, maka ia akan menjadi tabungan kita di akhirat, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalil itu ada dalil am, umum, ada dalil khas ya. Ada dalil umum terkait dengan pertanyaan itu adalah di surah Yasin ayat 8. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami nuhyil mauta akan menghidupkan kembali mereka yang sudah meninggal ya kan, lalu ya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tuliskan apa-apa yang sudah mereka amalkan, wa atharahum, dan jejaknya dan atharnya, dampaknya baik di dunia maupun di akhirat ya. Para ulama banyak menjelaskan ini adalah semacam investasi amal, kan ada 3 yang tidak akan putus, yaitu waladun solehun, shadaqah jariyah, waladun solehun, dan yang ketiga apa? Ilmun yuntafa'um bihi. Nah, ini terkait dengan waladun solihun ya. Dia memang belum dewasa tetapi belum punya dosa ya kan, masih bayi meninggal ya. Itu juga termasuk atharohum, yaitu buah daripada hasil amal soleh ibu bapaknya ya, nikah dengan baik, kemudian rumah tangga dalam sakinah mawaddah warahmah, kemudian menghasilkan ya buah ya cinta kasih, dan kemudian Allah panggil lebih dulu itu kan. Nah, ini juga mudah-mudahan menjadi tabungan kan. Itu ada yang mendalilinya dengan ayat ini, dalil umum ya kan. Ada dalil khusus juga hadis Nabi ya kan. Tentu intinya adalah dengan meninggalnya anak kita yang masih di bawah umur ya kan, itu kan pertama ujian bagi kedua orang tuanya. Kalau ikhlas, ridho ya kan, nah tentu ini mendapatkan poin dari keikhlasan dan ya ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Mei ya, yang menanyakan, orang tua saya sudah pisah rumah ya. Apakah salah apabila saya menyarankan ibu untuk cerai dengan bapak ya? Karena bapak selama ini terkesan menganiaya ibu saya, sedangkan ibu yang selama ini mencari nafkah, seperti itu. Ya, kalau begitu gambarannya kan berarti ada kesewenang-wenangan dari bapak, ada perbuatan zolim dari bapak ya kan. Prinsip dalam Islam, kezoliman itu datang dari manapun harus ditolak dan dicegah. Ini terjadi kezaliman ya dalam waktu yang cukup lama dari bapak terhadap ibu ya kan. Nah, tentu kita harus cegah. Kalaupun tidak bisa cegah, harus stop ya, jangan terus ya kan. Membiarkan kezaliman berlanjut itu adalah tentu satu dosa ya kan. Jadi bolehkah menyarankan? Ya boleh itu kan, kalau memang sudah seperti itu, agar kezaliman bapak terhadap ibu itu jangan berlanjut, dan kita sebagai anaknya bisa menyarankan ya, daripada begini ya barangkali ada maslahat kita pisah dulu, mungkin nanti masing-masing ada berpikir, mengintrospeksi diri kan begitu. Itu boleh ya, dengan gambaran seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah berikan tentu saja jalan keluar yang terbaik untuk bisa menjaga silaturahim.
Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah yang menanyakan, mantan suami sudah menikah lagi, ya. Siapakah yang berkewajiban menafkahi anak? Mantan suami sudah menikah lagi. Nah, ketika cerai, ya kan tentu kan ada hak ya al-mutallaqah dan anak. Ya, hak al-mutallaqah adalah mut'ah, ya kan? Wa mati'uhunna. Nah, ya mut'ah ini untuk mut'ah dan as-sakan, ya kan? Tidak berarti nyerai itu ngusir ya istrinya dari rumah, ya kan, kemudian jadi gembel, enggak, ya kan. Ya. Askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum, tetap ya berikan fasilitas perumahan ya sesuai dengan kemampuan atau standar kamu, kan begitu. Jadi as-sakan dan al-mut'ah ya sampai iddahnya selesai atau ya si istri ya bersuamikan yang lain, kan begitu ya. Nah, jadi apalagi ini suaminya beristrikan yang lain, istrinya makin terlantar, kan. Jadi hak-hak seorang mutallaqah itu as-sakan wal mut'ah harus dipenuhi. Sebab ini adalah hak yang ditetapkan oleh agama, ya kan. Walaupun istrinya tidak minta begitu, kan. Tapi Allah yang menetapkan, kalau tidak dipenuhi tentu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum jika seorang gadis dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya, sedangkan gadis itu tidak menyukainya? Seperti itu. Ya, tergantung ada gadis. Gadis ini ya sudah dewasa atau murahiqah, baru pubertas, begitu kan. Sebab kalau sudah rosyidah beda, dia punya pertimbangan lebih dewasa, lebih cermat, ya kan. Nah, kalau ABG ini kan ya masih belum matang, ya kan. Ya, pokoknya seneng, ya udah seneng aja kan ABG itu. Nah, itu jadi penting, apakah termasuk ABG asal seneng atau ya sudah cukup matang. Ya, kalau sudah cukup matang, ya dia tidak bisa dipaksa, tapi harus tustamaru, dimintakan persetujuan. Walaupun dahulu wa idnu hasumatuha persetujuannya diam cukup. Kalau sekarang kan beda lagi zamannya. Iya gitu. Kalau sekarang ya paling tidak manggut begitu ya, insyaallah kan begitu. Bahkan lebih kalau sekarang. Oh, anaknya itu sudah minta duluan, kan. Ya zaman itulah memang taghayyur az-zaman, ya taghayyur al-ahkam, kan begitu, kan. Itu zamannya beda sehingga fatwanya juga bisa berbeda. Itu jadi tidak dipaksakan, ya kan, walaupun wali mujbir, ya. Apalagi kalau sudah rosyidah, oh dia udah sarjana, ya kan, S2, wah itu jelas harus diajak diskusi bagaimana pilihannya, begitu. Harus lebih detail. Nah, oke, kalau cocok ya baru, kan begitu.